Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Ya, Tribuners, baru saja diputuskan minggu lalu bahwa Liga sudah ditunda. Kan itu Ya kan sesuai dengan prediksi benar, kita iya. selama ini Iya. kan. Akhirnya ditunda Januari atau Februari, masih atau juga. Atau Jadi ini Liga atau sebenarnya. eh, Nah ini Gang, ini berdampak beberapa tim. Misalnya sudah hampir setahun. Akhirnya kalau Februari jadinya itu berarti 11 bulan terhitung dari Maret tidak main. Nah kira-kira gimana sih kondisi pemain Indonesia nantinya? pemainnya atau timnya juga Pemain tim ya efeknya. ya pasti sangat berpengaruh dan apa rugi secara komersial nih ya, Iya. secara ekonomis ya. Iya. Tim udah pasti rugi dan pemain juga dalam kondisi seperti ini juga pasti rugi walaupun mereka Iya. nggak main karena gaji juga kan mereka Gaji udah kurang. sepakat untuk dikurangi gitu. Skill nggak terasa Nah, gitu ya. terasa dan untuk pemain mungkin itulah mereka nggak main yang paling rugi. Iya. Dan ini harus jadi pemikiran pemangku sepak bola di tanah air. Iya. Artinya kalau saya sendiri sih Iya. kompetisi harus ada gitu, harus jalan. Harus jalan. Nggak bisa mandek kayak gini tanpa kejelasan. Harus ada itu. Berarti kurang ini apa kan katanya karena izin nggak ada izin dari Polri itu memang karena Polrinya terlalu terlalu streng atau memang mungkin pendekatan dari PSSI-nya yang kurang atau seperti apa sebenarnya? Ya kalau misalnya pendekatan kurang kita deketin lagi gitu lah. Polri-nya, pihak keamanan, diskusi apalagi ketua PSSI sekarang kan juga dari dulunya institusi Polri. Nah, mungkin juga bisa sharing gimana untuk meyakinkan mereka bahwa kompetisi ini bisa jalan gitu. Dengan berbagai syarat gitu. Ya bisa dilakonan lagi gitu. Kalau kata Sundanya mah dilakonan gimana pendekatannya, cari yang terbaik. Ini demi sepak bola yang karena sepak bola kita kan nggak pernah sehat. Iya. Apalagi sekarang lagi sakit gitu, tambah buruk aja kondisinya tanpa kompetisi ini. Artinya ya lakukanlah sebelum misalnya kita ada jarak waktu yang menjanjikan Februari, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Oke, itu kan sudah terlanjur tahun ini pasti nggak ada liga. Nah, beberapa klub sudah memutuskan untuk meliburkan pemain termasuk Persib Bandung. Tetapi juga menyisakan masalah. Misalnya di Bayangkara itu mereka klub mengaku kesulitan untuk membayar pemain. Kan sempat ada SK ketika liga diberhentikan pada Maret, itu ada SK dari PSSI supaya maksimal pembayaran untuk pemain 25%. Tetapi ada perubahan ketika bulan Juni ada kabar liga dimulaikan lagi Oktober naik lagi menjadi harus membayar antara 50% sampai 60%. Tapi kan sekarang liga nggak jalan lagi. Nah, kesulitan lagi klubnya ini. Nah, kira-kira gimana ini akankah PSSI membuat SK lagi misalnya untuk mengakomodasi misalnya kita kan baru contoh baru Bayangkara, mungkin klub-klub lain juga akan seperti itu. Nggak jauh gitu kondisinya. Pasti sama lah kondisinya. Klub yang kaya udah pasti merinding kayak gitu. Apalagi klub-klub yang miskin lah dan tanda kutip, artinya mereka juga harus berpikir keras. Nah, kondisi seperti ini dampak buruk nggak jalannya kompetisi gitu. Artinya walaupun digulirkan nanti dalam kondisi klub seperti ini ya akan compang-camping gitu. Soalnya pemain juga udah pasti ogah-ogahan dengan gaji yang segitu, terus dengan banyak istirahat itu nggak full gitu. Apalagi misalnya kalau kompetisi nggak dijalanin, ini dampaknya akan sangat buruk ke sepak bola di tanah air. Itu udah pasti itu. Itu pasti itu. Nah, ini kan akhirnya setelah gaji pemain misalnya, tapi mereka dilarang tarkam gitu.
Kalau dulu kan 2015 ya silakan tarkam kalau mau cari tambahan karena gaji kan mereka kecil. Nah sekarang dengan gaji misalnya katakanlah 25%, tapi meski kita nggak tahu beberapa beda-beda gaji setiap pemain. Tapi kalau mereka nggak tarkam, cukupkah gaji yang 25% itu dari klub atau harus ada tambahan lain misalnya? Ya itu risiko dari kondisi sepak bola yang karut marut kayak gini gitu Tar. Oh gitu. Menurut saya larangan untuk tarkam itu larangan yang positif gitu untuk menjaga kondisi pemain supaya jauh dari cedera. Kalau memaksain tarkam juga duitnya nggak bakal segede yang diterima dari klub gitu. Artinya itu pemain harus benar-benar profesional, mengikuti skenario yang digariskan para petinggi PSSI dan pemangku liga gitu. Artinya ya harus diterima. Jangan memaksakan untuk tarkam lah, walaupun kondisi seperti ini. Apalagi misalnya mereka masih menerima gaji juga walaupun duitnya nggak gede, seperti itu. Karena ya klub-klub sekarang kan udah kondisinya seperti ini. Jadi nggak bisa dipaksain misalnya untuk nuntut ke klub. Seharusnya mereka semua nuntut ke PSSI dan para pemangku liga di tanah air. Kayak dana apa namanya itu ya? Persib juga semacam ada talangan gitu lah. Persib juga pasti riet atau Tar. Seperti ini ya pusing gitu dalam kondisi seperti ini. Nah, terus gaji semua biaya yang di luar pertandingan itu kan juga bukan biaya yang sedikit. Iya, akhirnya Persib kemarin sebenarnya sih minggu lalu ya memutuskan untuk meliburkan pemain karena ya minimal mengurangi biaya latihan, sewa stadion, kemudian untuk tes COVID itu kan seminggu sekali kalau nggak salah mereka tes COVID, kalau yang tes swab test, kalau kemudian tes lain itu kan yang usap itu, nah itu sekali 2 minggu. Nah sekarang mereka diliburkan, gaji terakhir sih informasinya 50%, tetapi seandainya memang seperti yang diminta oleh Bayangkara supaya PSSI bikin SK baru soal gaji pemain, akankah Persib tetap membayar pemain dengan segitu atau mungkin bisa saja berubah di tengah jalan dalam waktu 1-3 bulan ke depan? Kalau ikut SK PSSI gitu? Iya, andainya ada revisi lagi SK itu. Ya mungkin klub-klub nggak bisa menolak kalau SK-nya dari PSSI gitu kan. Persoalannya SK itu menaikkan gaji atau malah menurunkan gitu. Kemungkinan sih menurunkan. Nah kalau menurunkan ya klub-klub malah bersorak gitu. Tapi pemainnya gimana? Sorak-sorak bergembira gitu klub kita. Nah tinggal pemain yang panas tiris gitu, sakit, panas dingin mereka tuh. Disitulah profesionalisme pemain diuji. Apakah misalnya mereka akan bertahan, terus misalnya mereka nakal hengkang aja ke klub-klub yang lain, asal bisa main bola di sana. Karena misalnya mereka nggak bisa bertahan juga kalau dalam kondisi seperti ini. Oh ya, ini sekalian Kang. Akang sudah memulai menyinggung soal apa tadi? Hengkang. Nah, biasanya kan kita belum tahu musim sekarang, tapi biasanya itu di bulan-bulan Desember ada bursa pemain termasuk di Asia Tenggara. Nah kan pemain-pemain asing di Indonesia udah banyak yang hengkang. Nah kemarin Castillion ya sudah pulang. Ketika ditanya akan kembali ke Persib tidak, lihat saja nanti. Meskipun mereka masih ada kontrak, itu kan sudah antara ragu gitu ya dan tidak ya. Nah Nick Kuipers juga punya rencana untuk pergi ke Belanda, pulang libur lah ya, dengan rasa kecewa tentu karena waktu periode pertama penghentian kompetisi dia tidak pulang karena yakin Dika bakal bergulir sambil buka bisnis memang di Indonesia. Nah akhirnya kan mereka ini kan pemain Wander Luiz juga pulang ke belum ada berita terakhir, tapi di periode pertama dia pulang, bahkan Beltrame juga pulang ke Brasil waktu itu. Nah ini kan ketidakjelasan ini apakah bisa membuat ya seperti tadi mencuri-curi kesempatan, mungkin ada kesempatan lebih baik di bulan Desember nanti, apalagi kan kalau liga kita belum jelas Januari ke Februari misalnya.
saya curiganya malah pemain-pemain sekarang yang pulang atau kemana-mana itu nggak diam di rumah nunggu berita dari Persib. Mereka juga memasang radar, memasang antena klub-klub lain mana yang mendekat ke mereka, yang kepincut sama teknik mereka, dan itu logis. Apalagi misalnya Desember udah jadi batas transfer window. Biasanya sih itu. Saya kira klub-klub juga harus sudah mewaspadai itu. Nah, khusus untuk Persib, apa kira-kira yang bisa membuat pemain ini yakin bahwa mereka harus main Persib lagi lah misalnya? Apa yang bikin manajemen? Mungkin ada pendekatan personal gitu dari klub kan. Misalnya kalau SK atau keputusan PSSI mewajibkan klub seperti Persib bayar 50% atau 20%. Tinggal di mana manajemen Persib mendekati secara personal gitu. Secara keluargaan misalnya ke Kulipet, terus si Castellion dan kawan-kawan itu yang pemain-pemain intinya ya didekati secara personal lah. Ya memang ditambahin lah kayak ke anak kecil lah, misalnya kalau biasa 10.000 tambahin 5.000 jajan kayak gitu kan, dibikin betah lah gitu. Tapi kan ini kadang-kadang ya seperti yang Nick Kupers bilang, kami hanya pengen main bola, artinya ya tidak semata soal gaji gitu ya, duit juga. Tapi mereka juga pingin ya kami pemain bola, kami ingin main. Nah kalau alasannya itu ya memang mereka logis untuk pergi, karena ya klub nggak bisa menjanjikan main gitu kan, main beneran gitu maksudnya, lain main latihan yang kayak kucing-kucingan kayak gitu, latihan nge-game. Mereka pengen main yang sungguhan gitu. Ya kalau misalnya alasannya itu, Persib dan juga klub-klub lain di Indonesia dengan kondisi sekarang ini mau tidak mau harus rela ya. Ya wassalam lah. Wassalam mereka. Kalau mereka tuntutannya alasannya untuk main gitu kan. Nah, Persib nggak bisa maksain misalnya main sendiri gitu kan. Nah, kondisi kayak gini ya lampu hijau lah. Alarm untuk klub-klub lah. Nah, oke Kang. Tapi di satu sisi itu memang ada kemungkinan, tapi di sisi lain juga ada Persib merekrut pemain justru di tengah situasi seperti ini ya. Terbaru itu Muhammad Bayu Fikri ya. Itu dari pemain U19 ya. Kemudian masih ada isu juga Jack Brown yang pernah main di Lincoln City di Inggris. Lincoln City U18 juga diisukan akan ditarik Persib. Nah, kalau Bayu ini kan sebenarnya dia wingback kanan. Wingback kanan itu artinya di sana sudah ada Supardi sebenarnya. Ya si Jack Brown di mana posisinya? Striker. Ya. Nah, dia striker. Kemudian ya kalau bek kanan Supardi, Hand dan Mario Jordan. Nah, itu sebenarnya kalau memang benar Bayu kan sudah pasti. Nah, Jack Brown kalau itu memang benar ada rekrutan pemain, sebenarnya apa yang dibalik kira-kira apa yang dipikirkan manajemen untuk merekrut pemain ini sehingga merekrut pemain di tengah situasi seperti ini gitu maksudnya? Ada dua kemungkinan Apa itu? Atau satu yang kalau menurut saya itulah kelebihan Persib gitu. Sebagai tim besar di Indonesia, di tanah air. Persib walaupun dalam kondisi ini mereka masih menjual ya? Gitu, masih melirik gitu. Wah masih mendatangkan pemain gitu kan. Artinya duit bukan masalah. Tapi juga ada kemungkinan yang kedua, mereka udah menyiapkan pemain untuk antisipasi yang pada keluar itu. Yang udah mungkin mereka udah pada ngomong lah secara itu mau keluar nggak betah karena kondisi ini. Nah Persib juga udah pasang jaring lain untuk pemain-pemain yang baru untuk mengganti posisi mereka yang akan pergi ini. Dan kemungkinan saya secara pribadi curiga yang kedua itu, kemungkinan yang kedua itu. Atau ada kemungkinan lain misalnya ini kan kebetulan mereka ini sebenarnya pemain U19 timnas. Nah, mungkin apakah mereka butuh jam terbang dan itu mungkin di Persib kan punya nama besar lah. Artinya seperti Beckham sekali 2 kali dimainkan di liga dan ternyata bisa tampil bagus, akhirnya tetap diambil dari timnas. Apakah mereka juga ini hanya untuk kepentingan timnas U19 atau memang ya dua kemungkinan yang tadi
kemungkinan ketiga ini masuk akal gitu nggak? Kalau saya sih untuk Persib sekelas Persib jangan ngambil pemain yang uji coba gitu, gitu. untung-untungan, artinya harus secara teknis udah matang, terus secara keuntungan untuk tim juga diperhatikan gitu. Kalau misalnya masih ngambil pemain-pemain yang masih tanda tanya ya juga kan risikonya sangat-sangat riskan gitu. Kan juga, di sini juga banyak pemain-pemain yang usia muda yang gitu. Nggak harus melirik ke negara orang gitu kan. Jadi apa? Makin kusut sepak bola kita ya. Makin kusut kayak bola kusut lah. Nah. Tapi mereka kenapa harus ke Persib? Kenapa harus ke apa ya? Indonesia sementara liga nggak jalan, apa sebenarnya? Kan ini juga mungkin bukan mereka yang nyari, kemungkinan klub-klub di sini yang mencarinya gitu kan. Persoalannya mereka juga bisa di sana masih usia 18 juga jam terbangnya mungkin sama, ya mungkin harus apa? Dan ini juga kemungkinan belum jadi kan? Masih tanda tanya. Gitu. Tapi apa kemungkinan gini kan? Indonesia kan setahun seperti yang kamu bilang tadi, setahun tidak main, klub kesulitan keuangan ya dalam tanda kutip, pemain-pemain asingnya pergi. Apakah ada kemungkinan tiba-tiba nanti ketika liga bergulir kembali, kebanyakan atau mayoritas tim Indonesia akhirnya ya udahlah untuk sementara ini pakai mayoritas pemain lokal aja dulu lah, karena mungkin pemain asing yang mahal, apalagi kalau misalnya mereka mereka didatangkan dari liga-liga yang sudah berjalan, Thailand misalnya seperti apa, ada kemungkinan seperti itu sehingga pemain-pemain lokal ini yang dibutuhkan misalnya untuk klub. Ya. Saya kira itu dampak paling buruk gitu kan. Artinya kompetisi dan klub dan juga PSSI menggelar kompetisi atau klub mengikuti kompetisi dengan seadanya gitu. Kalau menurut saya mending tegal gitu PSSI, kalau enggak. Oh gitu. Klubnya gitu kan. Mending klub nyiapin untuk tahun ke depan juga PSSI. Rombak terus pikirkan lagi gimana komposisi kompetisi yang benar gitu, jangan sampai ada tiba-tiba gangguan sedikit berhenti, sedikit berhenti. Artinya ya, dan curiga saya ini kompetisi nggak akan mungkin Februari juga, masih tanda tanya. Kenapa tuh? Nah, karena kondisi seperti ini kan belum juga memastikan bahwa COVID udah habis. Tapi kan mungkin tahun ini mungkin itu bukan satu-satunya alasan, tapi kan ada alasan pilkada juga, karena polisi kan disibukkan dengan tahun depan kan mungkin pilkada sudah nggak ada, pekerjaan polisi sedikit berkurang karena itu. Apa ada kemungkinan itu misalnya optimisme itulah gitu. Kurang antosan we ayeuna ku sararea tah. Kurang antosan we ku sararea daripada orang kita ngobrol optimis sementara para pemangkunya nggak optimistis kan. Kita tunggu, kita jalan. Kalau kita enggak, ya mungkin wassalam tahun ini sama tahun depan. Kalau kita kompetisinya jalan, ya alhamdulillah. Dan kita lihat kualitasnya juga lihat. Misalnya gini kan, kita ambil jalan optimisme gitu kan, optimis bahwa liga bergulir Januari Februari. Nah artinya kan, tapi faktanya bahwa Indonesia ini satu-satunya yang tidak meneruskan liga di tahun ini. Nah, sementara liga-liga itu kan sudah berjalan. Sebenarnya di tahun itu akankah kompetisi Indonesia masih punya daya tarik untuk pemain-pemain luar misalnya? Saya kira pemain-pemain luar kalau profesional kan juga bukan melihat dari kompetisi. Juga karena ciennya itu kalau duitnya gede mereka pasti datang, apalagi ke Persib. Insya Allah masih ya. Kompetisi masih bisa didatangi pemain-pemain internasional di beberapa negara gitu. Tapi tinggal gimana pendekatannya gitu. Pendekatannya. Kalau misalnya mau kompetisinya bergairah lagi ya klub juga harus mencari pemain-pemain yang baik dan juga layak jual ke penonton, walaupun nggak disaksikan langsung di stadion. Dan itu satu syarat yang nggak bisa dihindari gitu di era
kompetisi dan sepak bola modern gitu. Oke. Jangan sampai untuk itu Persib juga dulu kan Yeah. juara karena tanpa ada lokal. pemain lokal. Yeah. Ya itu mah udah era yang berbeda ya. Udah era yang berbeda dan itu pemikiran yang mundur gitu. Karena memang era itu belum boleh sebenarnya. Iya. Sekarang mah tuh kalau nggak ngikut pemain asing ya susah juga ya. Susah juga siap-siap. Karena sebenarnya mereka diharapkan juga membawa pengaruh positif kan sepak bola Indonesia pengalaman mereka. Walaupun tidak semua pemain asing kualitasnya lebih bagus. Itulah buah si malakama karena kompetisi kita itu. Oke lah nanti apa namanya ya? Kalau mengandai-andaikan kan ini kan pemain nih, ada beberapa pemain sebenarnya sudah berusia lah. Uzur. Kalau bilang uzur misalnya. Tapi kira-kira akankah mereka tetap menjadi apa namanya bagian utama skenario Robert Albert musim depan untuk Persib? Karena ada beberapa kayak Fabio Meluentra ini sayang sekali udah selama masuk di Persib cuma sekali men. Nah, itu yang nggak dimengerti. Yang nggak dimengerti sama si Robert itu juga sama Persib, kenapa ngingu gitu. Ngingu teh memelihara pemain-pemain tua kayak gitu. Itu salah satu yang nggak bisa dimengerti menurut saya. Alasannya apa? Kalau misalnya kualitas usia tua tapi kualitas bagus, kenapa nggak dimainin gitu? Nah itu lah. Ya sepak bola kita lah, kompetisi kita. Tapi kira-kira masih akan dipertahankan nggak? Andai kata itu memang sudah ada bursa transfer di Desember ya. Kan sebenarnya sudah mulai September kemarin. Tapi karena liga berhenti ya kayaknya ditunda lagi transfer pemain nih. Nah, apakah akan dia andaikan, apalagi kalau misalnya itu musim baru, apakah mereka ini akan dipertahankan mungkin 1-2 musim atau sampai setengah musim gitu kira-kira? Kalau menurut pertanyaan dipertahankan, kalau enggak ya kalau saya sendiri harus dilepas. Kalau pemain diikat tapi nggak main kan ngapain tuh ntar? Kalau kejo gitu kan, kasih makan, biaya dan lain-lain kan. Kalau mau lepas, kalau diputarkan tapi usahakan main. Itu idealnya gitu kan. Mungkin juga karena si Betame juga masih punya kemampuan yang bagus, tapi nggak dimainin. Paling misalnya cuma berlatih kan, mereka juga kan minta main, bukan mau minta latihan kan. Kalau menurut saya, kalau mau diikat, dipertahankan, beri kesempatan untuk main. Kalau enggak, ya berpikir logis lah. Keluarin, nyari juga yang tengah-tengah muda, yang teknik yang bagus, yang Karasep. Tapi kalau melihat kiprah dia di klub-klub sebelumnya, apakah ada kemungkinan dia main apa enggak nantinya? Karena waktu itu mungkin sudah 38, 39 di musim depan itu. Ya itulah, udah tua lah. David Siman masih main di Inggris, kiper dia mah. Tepat lompatan. Ya, Ayu Bertrame kan ya udah ya nggak cuma Bertrame kan, di klub lain juga ada yang tua, tapi kan kalau misalnya masuk tim juga akan dipertanyakan sama Boto, terus sama klub-klub anggota Persib. Mereka kan juga punya bibit-bibit yang mungkin bisa diandalkan. Bisa sebenarnya Abus ke Persib. Nah, jadi kesendat sama pemain-pemain tua itu peluang. Apalagi kita ada di Persib. Atau kalau misalnya tadi kita geser sedikit, Bang Supardi juga sekitar umur 37 misalnya tahun depan itu. Nah itu berlakunya nggak cuma ke si Beltrame. Kalau misalnya kalau mau klub benar-benar kuat diperemajakan gitu. Kecuali memang kan untuk melihat kualitasnya harus main dulu kan. Setengah musim dulu berarti. Nggak bisa kita menunjuk harus lah. Tapi cicing wadina bet. Nggak bisa. Temaci. Berarti artinya kalau misalnya mau dia punya kemampuannya, kasih dia kesempatan. Berarti idealnya setengah musim dulu lah ya. Nanti di bursa transfer berikutnya semusim atau setengah tapi main gitu. Main dulu. Main. Kan kerjanya main ya mah. Bukan duduk di bangku cadangan ya atau ngikut di bus aja. Intinya harus main, harus diberi kepercayaan untuk main. Kalau misalnya mereka
mau diikat, ya ikat. Tapi harus main gitu. Di situ ada rolling, misalnya kan pelatih juga punya pola permainan dan sistem permainan untuk misalnya klub ini, lawan ini, komposisinya ini. Itu kecuali memang nggak dimainin sama sekali gitu. Nggak dimainin sekali. Nah, kelinan gitu. Berarti kalau saya lihat itu berarti ada kemungkinan ya Robert Alvin mengubah skema lah. Kalau kemarin kan semacam sudah ada skema tetap, paling berubahnya antara Kim, Dedi. Supardi mah kan mending kan masih main lah beberapa kali kan? Masih intis. Ya makanya kalau misalnya si Albert masih butuh dan kepincut si Bertrame, nggak tahu kepincut apanya gitu, mainin, kasih kesempatan gitu. Oke. Wah, oke. Gitu Bang Tarsi. Nah, Gang, terakhir ini. Ini kan sebenarnya Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala U20 ya, Piala Dunia. Udah pasti itu ya. Saya sih berharapnya, kalau saya berharapnya liga akhirnya berjalan dan justru PSSI punya persiapan matang supaya meyakinkan dunia gitu bahwa kita memang layak jadi. Itu bulan apa 21 ini apa? Kalau nggak salah sekitar bulan Juni. Mei, Juni. Kalau misalnya Juni terus kompetisi kita jalan nanti Februari, habis nggak sih sampai Juni? Nggak habis sih, tapi paruh musim lah minimal kan. Kalau misalnya nggak jadi nggak habis, kemungkinan kompetisi nggak digelar kayaknya karena kalau udah ada Piala Dunia 20 juga akan berhenti lagi nanti sana. Jadi atau ada skenario lain misalnya pindah, kan enggak semua stadion dipakai, kan ada beberapa yang dipakai. Apakah misalnya Persib, kalau stadionnya si Jalak Harupatnya yang dipakai, pindah dulu lah kira-kira. Jamis. Masih ada kita pakai misalnya. Ya gitulah. Pasti juga kalau misalnya ada Piala Dunia ya kesedotnya situ lagi ke sana ke 20 meninggal dunia. Walaupun saya Persib, walaupun saya Indonesia timnas. Kalau ada Piala Dunia pasti magnetnya pasti kesedot ke sana gitu kan. Repot lagi urusannya. Iya, makanya itu juga harus diperhatikan gitu kan. Oke. Ada komentar terakhir mungkin soal Persib? Harapan misalnya. Harapannya adalah kompetisi jalan, Persib masih sehat, pemainnya sehat, pelatihnya sehat, manajemennya sehat, keuangannya sehat, dan bisa melakoni latihan dalam dalam kondisi pandemi seperti ini, dan ya mudah-mudahan pemainnya nggak pada hengkang gitu. Oh iya. Walaupun harus ada evaluasi yang tadi misalnya kalau pemainnya udah tua tapi nggak dimainin masih gini. Yeah. Dan juga bukan hanya pemain tua, kalau pemain muda juga kalau menumpuk teuing mah tuh mending ramping, efisien tapi kuat gitu daripada nduk kita. Oke. Ka Persib mah lah ngadoa we. Ada londok oge kan? Sukses gitu. Mundur ada londok dari Kartisen kan? Mundur, ya orang ganti ke orang. Mendukung Persib. Sukses Persib. Sepak bola Indonesia. Oke. Gitu. Oke. Tribuners, saya kira perbincangan sudah seru, tetapi sayangnya kita terbatas waktu. Itu perbincangan singkat dengan Kang Behni Ahmad Fajar, wartawan senior di Tribun Jabar. Saya Tarsi dan Behni Ahmad Fajar. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara ngobrol berikutnya, ngobrol Persib Bandung. Jangan lupa saksikan video ini di media sosial kami di Tribun, di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.